Baik, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Aganus Dandi dengan NIM 121923373. Yang berikutnya ada Aguanto dengan NIM 121923322. Yang berikutnya ada Alexander Hasibuan dengan NIM 121921180. Yang berikutnya ada Koinur Apriansah dengan NIM 121922277. Yang berikutnya ada Christian Andi Nata dengan NIM 121922271. Di sini saya akan menjelaskan analisa berkala dengan metode moving average. Pertama adalah latar belakang, yakni analisis data serial berkala dengan menggunakan metode moving average pada mata kuliah statistika merupakan salah satu tema utama yang harus dipelajari oleh mahasiswa semester 3 Sistem Informasi di Sistem Informasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam informasi rata-rata bergerak ini, ajarkan mahasiswa cara menggunakan metode rata-rata bergerak dan sederhana dan metode rata-rata bergerak tertimbang. Untuk melakukan perhitungan dengan metode moving average, Anda dapat melakukannya secara manual dengan rumus moving average atau menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Dalam implementasinya, metode rata-rata bergerak banyak digunakan oleh industri untuk mengurangi variasi data siklus aslinya. Dengan mengurangi variasi ini, rata-rata bergerak dapat menghilangkan fluktuasi yang tidak perlu, karena jika sistem pada industri yang ada masih menggunakan sistem manual, pembukuan biasa, maka penyediaan dokumen persediaan untuk proses jasa produksi industri tersebut masih belum menjadi pihak terbaik. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana menentukan rata-rata bergerak dan rata-rata bergerak tertimbang. Yang kedua, bagaimana menggunakan metode peramalan dengan simple moving average, simple moving, dan wide moving average. Yang berikutnya, bagaimana menggunakan Microsoft Excel untuk menggunakan metode peramalan rata-rata bergerak. Batasan masalah untuk mencegah pembahasan menjadi terlalu luas, ruang lingkup masalah terkait meliputi rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Tujuan tulisan dari artikel ini adalah mampu menganalisis data secara teratur dari waktu ke waktu, membiasakan mahasiswa menggunakan metode rata-rata bergerak untuk memahami data periode. Yang ketiga, mampu bertanya tentang metode rata-rata bergerak. Yang keempat, mampu menguasai materi rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Yang berikutnya, kemampuan untuk menggunakan Microsoft Excel atau SPSS untuk menerapkan metode rata-rata bergerak ke dalam data tambahan. Pengertian moving average. Moving average adalah indikator tren yang populer. Indikator tersebut dapat mempelajari pergerakan harga dalam jangka waktu tertentu. Umumnya, ini memudahkan untuk menentukan tren atau tren harga. Moving average juga bertindak sebagai support dan resistance. Istilah-istilah ini adalah support dan resistance dinamis. Support dan resistance dinamis dinamakan karena bergerak sesuai perubahan harga. Moving average sederhana. Metode rata-rata bergerak biasanya merupakan rata-rata bergerak sederhana yang digunakan untuk meratakan urutan periodik berbentuk gelombang. Metode ini membedakan berdasarkan jumlah tahun yang digunakan. Jika kami menggunakan 3 tahun sebagai dasar untuk menelusuri rata-rata bergerak 3 tahun, langkah-langkah perhitungan simple moving average setiap 3 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan data selama 3 tahun berturut-turut, hasilnya ditempatkan di tengah tahun. Bagilah dengan jumlah tahun 3 untuk mencari nilai rata-ratanya. Tambahkan data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dari tahun pertama. Hasilnya ditempatkan di tengah tahun, lalu dibagi jumlah tahun, dan seterusnya sampai tuntas. Kerugian dari metode ini adalah yang pertama, metode ini membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan karena semua pengamatan terakhir harus disimpan, bukan hanya nilai rata-rata. Metode ini tidak merespon dengan baik tren atau musim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kawan saya yang tadi. Di sini saya Koinur Apriansah dengan NIM 12192277. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan satu simple moving average. Materi yang saya akan bacakan yaitu tabel-tabel berikut. Maka
Moving Average 3 mingguan atau SMA 3 terhadap harga penutupan akhir minggu saham diperoleh dari perhitungan berikut. Tabel ini berikut adalah tabel-tabelnya, yaitu tabel harga penutupan akhir minggu saham oleh dari PT ABC. Itu minggu pertama permintaannya yaitu 46, sedangkan Simple Moving Average 3 mingguannya itu kurang diketahui. Minggu kedua yaitu 56 dan Simple Moving Average-nya itu tidak diketahui. Minggu ketiganya yaitu 54. Simple Moving Average-nya 52. Minggu keempat yaitu 43 dengan Moving Average-nya 51. Minggu kelimanya 57 dengan total 51,33. Dan minggu keenamnya 56 dengan total 52. Sedangkan minggu ketujuhnya yaitu 67 dengan total 60. Sedangkan minggu ke-8 yaitu 62 dengan total hasilnya 61,17. Minggu ke-9-nya yaitu 50 dengan total 59,17. Minggu ke-10-nya 56 dengan total hasilnya itu 56. Minggu ke-11-nya yaitu 47 dengan total 51. Dan yang terakhir minggu ke-12 permintaannya yaitu 56 dengan total hasil Simple Moving Average 3 mingguannya 53. Berdasarkan data di atas, maka ramalan untuk mingguan-mingguan mendatang yaitu 13 dengan rumus T sama dengan 1, 2, 3. Centered Moving Average yaitu perbedaan utama antara Simple Moving Average dan Central Moving Average terletak pada pemilihan observasi yang digunakan. Simple Moving Average menggunakan data yang sedang diobservasi tambah data sebelum observasi sebelumnya. Misalnya menggunakan 5 periode moving average. Maka untuk SMA menggunakan data periode kelima dan 4 data periode sebelumnya. Sebaliknya untuk CMA Central berarti rataan antara data sekarang dengan menggunakan data sebelumnya dan data sesudahnya. Misalnya untuk periode moving average, maka SMA-nya yaitu menggunakan data periode 3 ditambah data sebelumnya dan data sesudahnya. Didefinisikan sebagai berikut. Di mana YT-nya adalah nilai tengah dari interval L dan observasi atau L-1 per 2. Observasi merupakan data sebelum dan sesudahnya. Misalnya CMA-nya 5 periode, maka YT sama dengan Y5. Maka intervalnya dimulai dari Y3 sampai Y7. Ini berikut adalah tabel-tabel hasil dari CMA-nya. Dapat dilihat di sini. Oke, nama saya Krisna Indinata, NIM saya 121922271. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, langsung ke materi, yaitu Weighted Moving Average, rumus untuk Weighted Moving Average atau WMAT, dan diketahui data penjualan suatu departemen store 4 bulan periode. Kemudian ingin meramalkan penjualan bulan kelima dengan moving average, di mana menggunakan bobot 40% aktual sales untuk bulan saat ini, 30% untuk 2 bulan sebelumnya, 20% untuk 3 bulan sebelumnya, dan 10% untuk 4 bulan sebelumnya. Data penjualannya sebagai berikut. Bulan 1 ada 100, bulan 2 ada 90, di bulan 3 ada 105, bulan 4 95, dan bulan 5 masih
tanya. Peramalan moving average dengan N sama dengan 4 adalah, maka ramalan berikut ramalan bulan kelima dalam kurung 5 tambah T dengan T sama dengan 1, 2, 3 adalah komponen deret berkala, komponen seri siklus, 4 komponen rangkaian siklus. 1. Tren jangka panjang, yaitu pergerakan lambat jangka panjang seakan-akan bujur sangkar bergelombang dan cenderung bergerak naik turun dalam satu arah. Karakteristik tren jangka panjang biasanya mencakup pergerakan 10 tahun atau lebih. Tren digunakan dalam peramalan atau forecasting. Metode yang umum digunakan antara lain metode semi-average rata-rata dan metode least square. 2. Variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Variasi sikli, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. 4. Variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Soal-soal average. Kasus 1. Rata-rata bergerak sederhana. Tabel 1.2. Produksi sabun kesehatan tahun 1997 sampai 2003. Bisa dilihat di sini pada tahun 1997 produksi 175,5 ton. Tahun 98 194,9 ton. Tahun 99 218,5 ton. Tahun 2000 2002 tahun 2000 yaitu 202,9 ton. 2001 213.000 ton. 2002 207,8 ton. 2003 213.000 ton. Baiklah, nama saya Alexander Hasibuan, NIM 121921880. Saya akan menjelaskan lanjutan penjelasan yang nomor 14. Soal moving average kampus 1 rata-rata bergerak sederhana. Tabel 1-2 produksi sabun kesehatan tahun 1997 sampai 2003. Bisa dilihat sendiri. Buatlah nilai trade dengan metode rata-rata. Berguna dengan 3 tahun dan 5 tahun rata-rata bergerak. Grafiknya juga. Kasus 2 dengan menggunakan data berkala di bawah ini tentukanlah yang A dan B, bisa dilihat. Lanjut nomor 15. Tabel besar pinjaman suku negara miliaran rupiah. Rata-rata bergerak 2 tahun. Bisa dilihat sendiri tabelnya. Tabel 1 dan 5 letak rata-rata bergerak 2 tahun. Dan yang terakhir yaitu nomor 17. Perhitungan juga dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Langkah-langkah sebagai berikut. Masukkan data-data berkala misalnya untuk 9 tahun. 2. Tips tools. Kemudian pilih data analis. 3. Dari data dialog pilih moving average. 4. Sorot data penjualan pada sel B4 sampai B12 pada kotak input reki. 5. Ketikkan 3 pada kotak interval. 6. Ketik C4 pada kotak output rek. 7. Pilih sort up, sort output. 8. Pilih OK. Dari tabel 1 sampai 6 maka hasilnya seperti disajikan pada gambar 1, 4. Baiklah, sekian dari penjelasan presentasi kami. Lebih dan kurangnya harap dimaklumkan. Sekian dan terima kasih.